Kenapa kita sering boros di akhir bulan? Pernah nggak kamu merasa heran? Kenapa setiap akhir bulan dompet atau saldo rekening selalu terasa lebih tipis dari seharusnya? Padahal saat gajian, rasanya seperti punya kendali penuh. Kita membuat rencana, membagi-bagi pengeluaran, bahkan berjanji pada diri sendiri untuk lebih hemat bulan ini. Tapi entah kenapa di minggu terakhir semua rencana itu runtuh. Dan kita kembali bertanya, kok uang cepet banget habis ya? Fenomena ini bukan cuma soal angka atau kurangnya pendapatan. Ini soal pola psikologis yang berulang diam-diam. Otak kita, tanpa kita sadari, bermain banyak peran dalam cara kita mengelola uang. Mulai dari rasa aman, harga diri, sampai kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Salah satu penyebab utamanya adalah ilusi kendali saat awal bulan. Ketika gaji masuk, kita merasa seperti punya banyak pilihan. Otak kita masuk dalam mode abundance alias kelimpahan. Dalam kondisi ini, kita cenderung merasa lebih berani mengambil keputusan yang kurang rasional, seperti belanja besar, makan di luar lebih sering, atau memberi self-reward karena merasa lelah sebulan penuh. Kita merasa pantas. Namun seiring waktu berjalan dan saldo mulai menipis, perasaan itu berubah. Otak mulai memasuki mode bertahan. Tapi anehnya justru di fase ini banyak orang malah makin boros. Kenapa bisa begitu? Karena muncul mekanisme kompensasi psikologis. Saat kita mulai merasa khawatir atau tertekan karena uang menipis, kita secara bawah sadar mencari kenyamanan cepat. Dan salah satu cara tercepat untuk mendapatkan rasa nyaman adalah konsumsi. Makan enak, beli minuman favorit, atau check out barang kecil yang katanya cuma 50 ribuan. Semua itu adalah bentuk pengalihan dari rasa cemas yang kita alami. Kita pikir, toh uangnya juga udah hampir habis. Sekalian aja deh. Ini adalah pola pikir fatal yang sering menjebak. Semakin sedikit uang, semakin tidak terkontrol cara kita menggunakannya. Ditambah lagi di akhir bulan kita juga lebih rentan terhadap stres dan kelelahan. Aktivitas pekerjaan yang padat, tekanan sosial, dan kurangnya waktu istirahat bisa membuat kemampuan berpikir rasional kita menurun. Dan saat logika melemah, emosi mengambil alih. Disinilah konsumsi impulsif terjadi tanpa sadar. Dari sisi psikologi keuangan ini disebut sebagai keputusan berbasis emosi. Dan sayangnya, emosi adalah pengelola uang yang sangat buruk jika tidak disadari. Karena emosi tidak peduli jangka panjang. Ia hanya ingin mengurangi rasa tidak nyaman saat ini. Mengatur uang adalah proses jangka panjang. Bukan tentang menjadi sempurna tapi menjadi sadar. Setiap kegagalan bisa jadi bahan pelajaran. Asal kita mau jujur pada diri sendiri. Jadi jika kamu sering boros di akhir bulan, bukan berarti kamu tidak bisa mengatur uang. Mungkin kamu hanya belum memahami ritme emosimu sendiri. Dan ketika kamu mulai menyadarinya, kamu akan punya kendali yang lebih kuat. Bukan hanya atas uangmu, tapi juga atas hidupmu.